Assalamualaikum sobat semua, selamat datang kembali di Siska AP Channel, di mana seputar informasi unik apapun dan dimanapun akan aku sajikan hanya di channel ini. So, sebelumnya jangan lupa bantu subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi unik lainnya dari aku ya. Oke, langsung aja cek di sana. Kasus fenomena kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin telah diangkat menjadi film dokumenter dengan judul Ice Cold Mother Coffee and Jessica Wongso. Film dokumenter ini merupakan film yang diproduksi oleh Beach House Picture, salah satu rumah produksi independen terbesar di Asia, dan disutradarai oleh Rob Sixsmith. Film dokumenter kriminal yang tayang di Netflix pada hari Kamis kemarin, tepatnya tanggal 28 September 2023 ini, menggambarkan rangkaian kasus kematian Mirna usai minum kopi di salah satu mal di Jakarta yang bernama Cafe Olivier. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jessica Wongso harus menjalani hukuman penjara selama 20 tahun. Nah, saat masa penahannya itu, dia sempat diwawancarai secara eksklusif dalam film tersebut. Tidak hanya Jessica, akan tetapi dalam film dokumenter tersebut juga menghadirkan beberapa narasumber lain terkait kasus kopi sianida ini sobat, yaitu ayah dan saudara kembar Mirna, pengacara Jessica, yaitu Pak Otto Hasibuan, serta jurnalis yang mendalami kasus ini. Film Ice Cold Mother Coffee and Jessica Wongso telah berhasil menjadi perhatian warganet hingga saat ini. Tidak sedikit di antara kita yang merasa janggal dengan penetapan terdakwa Jessica Wongso sebagai tersangka utama dalam kasus kematian Mirna. Kalau aku pribadi sih, sewaktu mengikuti pengadilan Jessica pada tahun 2016 silam ya, aku salah satu orang yang berpendapat bahwa memang Jessica pelaku pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini. Tapi setelah aku nonton film Ice Cold Mother Coffee and Jessica Wongso ini, pendapatku mulai berubah sobat, bahwa kayaknya nggak mungkin Jessica pelakunya deh. Di film ini juga aku nemuin banyak banget kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini. Dan bagi kalian yang udah nonton, yang kalian kepikiran sama kayak aku, dimana kalian berpikir bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan di kasus ini, komen di bawah ya. Oke, ini dia beberapa kejanggalan-kejanggalan kasus kopi sianida yang aku rangkum dalam film Ice Cold Mother Coffee and Jessica Wongso. Yang pertama, sosok ayah Mirna yang malah jadi sosok yang patut dicurigai deh kalau menurut aku. Gimana ya? Saat aku flashback ke belakang, ayah Mirna ini kan seorang ayah yang mana anaknya itu baru aja meninggal tanpa sebab yang jelas. Seharusnya sebagai seorang ayah, kalau emang dia pengen mengungkap kebenaran mengenai kematian anaknya, harusnya beliau setuju dong dilakukan otopsi pada Mirna. Tapi yang ada di awal dia malah nolak sampai akhirnya pihak polisi ngerayu dia untuk melakukan otopsi. Baru deh dia mau. Itu pun juga akhirnya otopsi tidak benar-benar dilakukan sobat. Melainkan hanya sekedar mengambil sampel pada area lambung doang. Nah itu dilakukan setelah 3 hari kematian Mirna. Kenapa nggak langsung aja saat doi nyatakan meninggal gitu? Kenapa harus nunggu 3 hari? Sama aja enggak dong? Seharusnya kan, untuk melihat apa penyebab sebenarnya si Mirna ini mati ialah harus dilakukannya yang namanya otopsi, biar jelas kematiannya karena apa. Mana tahu bukan karena sianida, tapi karena yang lain. Kemudian yang kedua, kemunculan Jessica untuk berbicara dengan durasi yang sangat sedikit di film dokumenter ini. Itu pun kemudian dia tidak diizinkan untuk diinterview lagi. Why? Pas aku nonton filmnya itu aku kayak, hah? Sekelas teroris aja boleh diwawancarai kok sobat. Ini si Jessica malah dilarang dan bahkan sampai diblokir akses untuk mewawancarai dia. Kenapa? Kayak ada yang ditutup-tutupin gitu loh. Dan yang ketiga, tidak adanya bukti yang secara langsung menyebut bahwa Jessica pembunuhnya, melainkan hanya teori dari jaksa penuntut umum dan para saksi ahli.
Aku jadi bertanya-tanya deh mengenai hal ini. Bagi kalian nih sobat yang anak hukum atau yang paham tentang hukum pidana, aku mau tanya ke kalian ya. Kalau seseorang didakwa pada suatu kejahatan, namun tak ada satupun bukti yang memberatkan dirinya atau yang mengarah secara langsung padanya, apakah seseorang ini tetap ditahan atau sebaliknya dibebaskan? Komen di bawah ya. Please kasih tahu aku jawabannya. Kemudian yang keempat, pihak dari Jessica seolah-olah nggak dikasih ruang untuk berbicara atau memberikan pendapat dari sudut pandang mereka. Bahkan dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pun masih diragukan oleh pengadilan. Padahal kan pihak mereka yang menangani langsung si Mirna waktu itu. Kok malah diragukan? Yang kelima, dimana ayah Mirna seolah pengen kasus ini cepat kelar dan harus Jessica yang menjadi tersangkanya. Di awal kejadian aja saat tahu anaknya itu meninggal, ayah Mirna ini langsung menyudutkan Jessica. Padahal kan seharusnya dia tanyain dulu baik-baik. Ini anak saya kenapa jadi begini? Apa yang terjadi sih sebenarnya? Terus kalaupun mau mencurigai orang gitu ya, yang seharusnya yang paling dicurigai itu bukan Jessica, melainkan pelayan yang membuat kopi yang diminum si Mirna itu. Kenapa beliau malah tek Jessica pelakunya? Bahkan nih saat di persidangan dulu, kan si Rangga, yaitu nama pelayan yang membuat kopi tersebut ya, ketahuan menerima transferan uang sebanyak ratusan juta ke rekeningnya. Itu kan Pak Oto mau minta diselidiki dari mana dia dapat transferan sebanyak ini. Tapi ayahnya Mirna malah kayak tidak terlalu menanggapi. Ya, jadi ayahnya itu kayak tidak terlalu menanggapi hal itu dan besoknya malah dia datang dengan membawa perinan rekening si Rangga dan bilang kalau tidak ada apa-apa di rekening itu. Loh, dari mana si ayah Mirna itu bisa dengan mudah melakukan hal itu? Dan kenapa harus dia yang melakukan itu sendiri gitu loh? Yang keenam, sobat, jujur aku baru tahu secara pribadi ya, melalui film ini kalau 1 gram biji apel itu mengandung sianida sebanyak 0,6 sampai 0,24 mg, sementara sianida yang ada di tubuh Mirna adalah 0,2 mg. Secara logika aja gitu ya. Dalam 1 biji apel aja mengandung 0,24 mg sianida. Itu kalau kita nggak sengaja tertelan biji apel ya, itu nggak ada efeknya. Apalagi Mirna yang hanya yang ditemukan dalam lambungnya itu sebanyak 0,2 mg. Seharusnya dari sini para hakim dapat menyimpulkan dong kalau Mirna fix nggak mati karena sianida. Dan seharusnya perlu untuk dilakukan otopsi ulang gitu loh, untuk mengetahui si Mirna ini matinya karena apa sih. Kemudian yang ketujuh, pikiran-pikiran atau asumsi-asumsi yang membuat Jessica Wongso seolah pelaku dalam kasus ini adalah: yang pertama, Jessica sudah memesan tempat duluan nih, lalu melakukan pesanan dan datang lebih awal. Jadi kemungkinan di saat kedua teman yang belum datang, di saat itulah Jessica melakukan aksinya untuk memberikan racun ke dalam minuman si Mirna. Kemudian yang kedua, adanya goodie bag yang menghalangi kopi dari pantauan CCTV. Seakan-akan si Jessica di sini mencoba untuk menutupi aksinya dari pantauan CCTV dengan goodie bagnya itu. Yang ketiga, si Jessica ini tidak terlihat panik, bahkan saat dia diminta temannya untuk browsing bagaimana cara mengatasi keadaan Mirna saat itu, dia hanya bilang nggak punya kuota. Kemudian yang keempat, Jessica Wongso punya beberapa catatan kriminal saat dia tinggal di Australia. Salah satunya ialah saat ia menabrakkan mobilnya di panti jompo dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, dia sering kali meminum obat antidepresan yang mana menandakan bahwa mentalnya agak terganggu saat dia berada di Australia. Kemudian Jessica sudah membuang celana yang dia pakai saat kejadian itu. Poin-poin tersebutlah yang memberatkan Jessica di pengadilan, sobat. Namun bukti utamanya yaitu sianida tidak pernah sampai detik ini ditemukan ada pada Jessica. Jessica juga gegabah membuang celana yang ia pakai saat itu, membuat polisi malah semakin mencurigainya. Kemudian kita kembali lagi nih ke pembahasan yang mengenai kejanggalan-kejanggalan tadi. Yang kedelapan, ayah Mirna di awal dokumenter bilang, saya akan menginvestigasi, pasti akan ketemu pembunuhnya. Namun dia sendiri yang gak mengizinkan jenazah Mirna diotopsi secara menyeluruh. Ini sangat bertolak belakang dengan keinginannya yang ingin mengetahui siapa pembunuh anaknya.
Kemudian yang kesembilan, Hani dalam dokumenter nggak ada. Padahal Hani saat itu juga berada di TKP bersama Jessica dan Mirna kan. Seharusnya dia juga ditampilkan dalam dokumenter. Secara dia juga berperan penting dalam kasus ini, sobat. Setuju nggak? Komen di bawah. Kemudian yang ke-10, sedikit tambahan ya sobat. Orang keracunan sianida itu kulitnya akan berubah menjadi merah semerah ceri. Sementara pas pertama kali ditemukan, Mirna itu wajahnya membiru. Mengetahui hal itu, beredar foto Mirna dengan muka yang merah. Tapi yang anehnya, foto Mirna dengan muka merahnya itu terlihat sama dengan foto sebelumnya yang mana wajahnya membiru. Yang membedakan hanya pada warnanya aja. Jadi fotonya itu kayak seolah-olah baru aja diedit gitu. Aku nggak tahu ya, bener apa enggak. Ke-11, dokter yang memeriksa Mirna setelah 70 menit kematian tidak menemukan adanya sianida di dalam lambungnya. Namun yang anehnya, setelah 3 hari kematian baru ditemukan sebanyak 0,2 mg sianida. Sementara sianida itu baru bisa bikin seseorang meninggal di angka 50-176 mg. Ke-12, couldn't agree more. Kalau kematian tidak wajar itu memang harus diotopsi atau diperiksa seluruh organnya biar tahu sebab matinya. Ahli patologi forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo bilang begitu. Padahal organ-organ lain mempunyai potensi bisa bikin seorang meninggal. Ke-13 ialah sebelum sidang juga terjadi pertemuan antara ayah Mirna, manajer cafe Olivier yaitu Devi, dan baristanya. Pas ditanya apa yang dibahas di sana, barista itu cuma menjawab bahwa dia lupa soalnya udah lama banget gitu ya. Sementara Devi jawab dia takut salah ngomong. Ke-14 pihak Jessica yang menghadirkan saksi ahli yaitu patologi forensik yang berasal dari Australia. Beliau bilang kalau Mirna meninggal bukan karena sianida. Pada akhirnya beliau malah dideportasi dan dicekal masuk ke Indonesia selama 6 bulan. Emang beliau salah apa ya? Kemudian yang ke-15, ada salah satu narasumber yaitu chemical toksikologis bilang bahwa jika benar ada 7.400 mg kandungan sianida ada dalam kopi Vietnam itu, orang-orang akan pingsan, apalagi kafe itu merupakan tempat tertutup. Sianida dalam bentuk cairan dapat berubah menjadi gas. Ini nyatanya tidak sobat, malah aman-aman aja orang-orang di sekitar kafe pada saat kejadian. Dan bukankah juga katanya Jessica sudah menaruh racun sianida ke dalam kopi itu ya? Kalau emang benar, seharusnya sebelum Mirna datang, sianida udah berubah dong menjadi gas dan bakal membuat Jessica dan orang-orang di sekitar kafe itu pingsan karena terhirup gas sianida, ya enggak sih? Oke sobat, itu dia tadi kejanggalan-kejanggalan dari kasus kopi sianida di film Ice Cold Mother Coffee and Jessica Wongso. Sampai saat ini memang kasus Jessica Mirna masih menjadi misteri. Siapa pembunuh sebenarnya itu masih menjadi tanda tanya. Apakah memang Jessica ataukah seseorang yang memiliki pengaruh kuat, contohnya money atau jabatan, sehingga dia bisa memanipulatif keadaan lalu dapat mengkambing hitamkan Jessica. Satu lagi nih sobat, dalam kasus pembunuhan, kadang bukan bagaimana kita mencari pembunuhnya, tapi siapa yang dipersalahkan. Karena harus ada yang dihukum atas kematian seseorang. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya.